Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini. Duta Pajak Abal-Abal. Pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Jadi gini teman-teman, tanggal 26 Februari, gue dapat chatting di Instagram dari seseorang gitu ya. Jadi ini ngomongin konsultan pajak nih ya, kita ngomongin bisnis konsultan pajak teman-teman. Bukan ngomongin edukasi pajak lagi ya, ngomongin bisnis konsultan pajak. Jadi ada orang yang mau jadi konsultan pajak, bukan, dia mau resign dari DJP, kemudian chatting ke gua gitu ya di Instagram. Oke, gua show aja chattingannya ya. Gua show aja buat teman-teman tahu apa itu isi chattingannya. Ini dia. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini adalah chattingan dari eh, bapak-bapak tersebut ya, tanggal 26 Februari atau ibu pokoknya nggak tahu. Pagi Mas, katanya, tanggal 26 Februari ini ya. Perkenalkan, saya namanya, anggaplah Pak Budi gitu ya, dari Kalimantan. Saya sekarang bekerja sebagai di salah satu kantor pajak di Kalimantan selama sekian tahun. Sudah lama teman-teman ya, bukan cuma 1-2 tahun, sudah lama ya. Saya punya rencana mau resign dari sini Mas. Oke, bagus ya Bapak. Dan siapapun pegawai pajak, siapapun PNS di luar sana, kalau lu punya cita-cita mau resign, bagus. Teman-teman, bagus. Kenapa? Berarti lu orang yang punya harapan di luar dari makan gaji buta. Bukan buta ya. Di luar dari makan uang pensiun. Lu punya visi bahwa lu mau lebih. Lu punya visi bahwa lu bisa dapatkan sesuatu yang lebih besar daripada di kantor ini. By the way, anyway, di kantor pajak ya, di dunia Wakanda itu busuk semua teman-teman ya, busuk. Di dunia Wakanda ya, kalau di Kalimantan mah enggak. Ya, seperti kita pahami teman-teman, di dunia kepejabatan ya, di dunia ASN, pegawai negeri itu terlalu busuk, terlalu terlalu baunya terlalu busuk ya. Jadi gue senang sekali kalau teman-teman punya visi untuk resign. Oke. Tetapi kan pertanyaannya adalah di sini nih. Selanjutnya, orang teman ini bertanya, mungkin nanti kita bisa jadi rekan kerjasama Mas. Oke. Nah, jadi ini teman-teman, mohon bimbingannya dan sarannya, Mas. Nah, jadi banyak orang ketika dia berpikir menjadi konsultan pajak, pikirannya adalah bagaimana gua kerjasama dengan seorang konsultan pajak yang sudah hebat atau sudah pengalaman lebih dari gua, gitu. Itu juga pemikiran gua di awal, teman-teman ya. Gua sebagai konsultan pajak awal pertama juga berpikir seperti itu. Tetapi mohon maaf nih, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau jadi konsultan pajak ya, itu pemikiran yang salah. Oke? Kenapa gue bilang salah? Pertama, kenapa orang yang sudah jago itu mau mau kerjasama dengan lu? Apa alasannya? Lu temannya bukan, lu, keluarganya dia bukan. Kalau keluarga oke lah, kalau keluarga kita tampung ya. Tetapi kalau bukan keluarga, bagaimana? Gitu ya. Jadi pemikiran ini tidak tepat teman-teman, karena nggak ada alasan orang yang sudah pintar, sudah jago, sudah qualified, sudah established mau kerjasama dengan kita yang masih baru. Oke, sama seperti gua. Gua ketika baru konsultan pajak juga sama. Siapa yang mau kerjasama dengan gue? Gitu ya. Dan gua tidak kerjasama dengan orang ya sampai hari ini. Ada sih, tapi setelah gua sudah established gitu ya, bukan di awal. Di awal biasanya orang-orang tidak akan mau kerjasama dengan lu karena lu orang baru. Oke, alasan pertama ya. Alasan kedua, kalaupun ada orang yang mau kerjasama dengan lu, tetap saja lu tugasnya adalah mencari klien. Gitu, ngapain lu cari klien kerjasama sama orang kalau gitu? Udahlah lu yang capek kerja cari klien sendiri, nanti ada klien masuk, hasilnya bagi hasil sama dia. Buat apa, Bos? Oke, coba deh. Buat apa lu capek-capek join sama orang yang sudah hebat, kemudian ketika kerja lu yang cari klien, kliennya dapat, bagi hasil pula hasilnya. Udah gitu biasanya lu lebih kecil bagi hasilnya. Gitu teman-teman. Buat apa? Jadi menurut gua ide awal seorang calon konsultan pajak untuk bekerja sama dengan konsultan pajak yang lebih lebih hebat itu salah salah kaprah. Karena yang pertama, orang itu tidak mau kerja sama dengan lu sebagai orang baru. Yang kedua, kalaupun dia mau kerja sama dengan lu, yang terjadi adalah lu yang kerja capek tapi bagi hasil kerja malah lebih besar. Itu teman-teman ya. Jadi mohon maaf, mindsetnya perlu dibenerin. Bagaimana benerin mindset-nya? Gampang teman-teman ya, bergabung di PKPP teman-teman ya, Program Konsultan Pajak Pinter. Nanti di Mei 2024 kita buka kelas baru. Oke, kita buka kelas baru dan belum tentu ada lagi kelas yang berikutnya teman-teman ya. Siapa tahu berikutnya gua sudah pindah ke bulan teman-teman ya atau gimana ya. Oke, teman-teman tinggal masuk ke www.programkpp.com ya, teman-teman kalau mau bergabung ke sana. Nah, kemudian gue balas. Nah, gue balas dong. Nah, ini balasan gue. Halo Pak, gue bilang. Siap, mantap, gue bilang. Saran gue ini Pak. Yang pertama, jangan resign ya Pak, jangan resign. Sebelum income dari luar,
sudah melebihi penghasilan dari kantor Bapak, jangan resign. Telan terus tuh kerjaan kantornya. Lu diomelin sama kasih lu, telan semua. Diomelin sama kepala kantor, telan semuanya. Lu dapat target yang gila-gilaan dari kantor pusat, telan semuanya teman-teman ya, telan. Oke? Jangan marah, jangan benci, jangan komplain, oke? Yang penting jangan resign. Jangan resign sebelum income lu, lebih yang di luar ya, lebih besar daripada penghasilan di kantor. Oke, ini prinsip penting teman-teman ya. Nah, banyak orang nekat teman-teman ya, akhirnya jatuh. Gua orang yang beruntung teman-teman ya. Gua boleh bilang gua salah satu orang yang paling beruntung di dunia ini teman-teman ya. Nggak banyak orang seperti gua. Gua waktu waktu itu tahun 2013 ya. Gua resign dari sebuah kantor, gajinya UMR. Di bawah UMR malah. Gaji di bawah UMR kalau nggak salah, gua resign. Nah, setelah gua resign, gua nggak punya duit teman-teman ya. Nggak punya duit loh. Gua kerja keras waktu itu. Untung teman-teman, gua beruntung. Gua bisa waktu itu establish, bisa jalan, bisa punya klien dan sebagainya. Tetapi belum tentu lu seberuntung gua, gitu ya. Jadi jangan teman-teman ya, jangan lu resign sebelum income lu di luar kantor melebihi income lu di kantor. Oke, itu prinsip penting teman-teman ya. Jangan jangan sok pinter, jangan sok hebat kalau lu jangan sok nekat kalau lu belum punya duit yang cukup untuk hidup lu gitu ya. Kecuali lu orang kaya. Kecuali lu punya duit ya 1 miliar gitu ya atau berapa ratus juta gitu ya di tabungan. Sedangkan biaya hidup lu sebulan cuma 10 juta, ya oke lah, boleh resign ya teman-teman ya. Tetapi kalau duit lu pas-pasan, jangan resign. Prinsip pertama teman-teman ya. Dan jangan coba-coba nekat kayak gue dulu. Kalau gue terlalu nekat, beruntung gue survive. Kalau enggak, gue bisa mati juga. Oke, yang kedua, lu harus ikut program PKPP. Program KPP ya. Kenapa orang mesti ikut PKPP? Karena banyak orang memulai konsultan pajak dengan mindset yang salah, kayak tadi itu. Begitu baru mau mulai, dia sudah mikir konsultan pajak hebat mana yang mau gua ajakin partner, gitu ya. Ini salah teman-teman ya, ini pemikiran yang salah. Kenapa? Nggak ada orang mau partner sama lu, gitu ya. Tidak ada konsultan pajak yang sudah hebat mau partneran sama kita yang masih baru, nggak ada. Kalaupun ada, yang kerja kita bukan dia, gitu teman-teman ya. Jadi nggak usah berpikir untuk mencari cari partner karena nggak begitu mindset yang tepat. Itu mindset yang salah. Oke? Kemudian mindset yang lain lagi. Banyak orang ketika buka konsultan pajak, dia merasa hebat. Dia mau buka kantor, langsung hire pegawai, buka kantor, sewa kantor. Ujung-ujungnya kliennya nggak ada, dia mesti bayar sewa kantor, bisnisnya hilang, dia kehilangan motivasi, dia kembali ke kantor bekerja lagi. Itu teman-teman ya. Kalau ada kantor yang mau mempekerjakan lu, kalau nggak ada kantor yang mau kasih lu kerjaan, cilaka lu. Oke teman-teman ya. Nah, jadi mindset-nya dulu mesti dibenerin. Nah, bagaimana cara benerin mindset adalah dengan bergabung ke program KPP, teman-teman ya. Di PKPP ini nanti kita akan diajarin mindset-nya dulu dibenerin, kemudian bagaimana strategi-strategi untuk lu berbisnis di dunia pajak akunting ini, teman-teman ya. Ingat, kalau di awal lu sudah berpikir bagaimana cari klien, itu salah teman-teman ya. Klien itu tidak dicari, klien itu datang sendiri, teman-teman ya. Ketika lu sudah dikenal oleh seorang klien, calon klien ya, dia akan datang ke lu menjadi klien lu. Gitu teman-teman ya, konsultan pajak ya. Bukan dari awal lu cari klien, nggak ada orang mau jadi klien lu, gitu ya. Orang-orang itu, orang-orang ya di luar sana ya, ini adalah satu satu hikmah yang gua ambil juga ya dari koko gua ketika koko konsultasi pertama kali ya. Orang-orang itu sudah punya konsultan pajak. Oke dong. Orang-orang itu sudah punya konsultan pajak, rata-rata. Oke. Orang-orang itu yang sudah punya konsultan pajak akan resign dari konsultan pajak lamanya, akan pindah ke konsultan pajak yang baru atau cari elu, itu kalau dia benar-benar percaya sama lu. Ya dong. Orang akan berhentikan konsultan pajak yang lama mencari elu kalau memang dia betul-betul kenal lu dan percaya sama lu. Ya dong. Which is not you. Ya dong. Bukan elu dong, orang baru dong. Nah, kemudian kalau semua orang sudah punya konsultan pajak, siapa klien gua? Nah, seorang konsultan pajak baru, klien dia adalah orang-orang yang belum punya konsultan pajak. Siapa itu? Orang yang belum punya NPWP, atau baru punya NPWP, atau sedang mencari konsultan pajak. Gitu kan? Nah, sekarang bagaimana lu menjangkau orang-orang seperti ini? Nah, strateginya ada di program KPP. Itu guys ya. Jadi strateginya ada di situ. Jadi jangan berharap untuk menjadi konsultan pajak bagi perusahaan-perusahaan yang sudah established. Biasanya mereka sudah punya konsultan pajak. Mereka sudah punya konsultan, sudah nyaman dan nggak akan pindah ke kita. Jarang-jarang pindah. Ada sih satu dua, tetapi nggak banyak. Gitu ya. Nah, bagaimana konsultan pajak yang baru mau mulai bisa mengembangkan bisnisnya?
Strateginya ada di program KPP, teman-teman ya. Nah, gabung ke program kpp.com, teman-teman ya. Karena kalau lu mindset-nya adalah cari klien, nggak dapat, teman-teman ya. Kliennya nggak dapat, kalaupun dapat lu pasti akan banting harga, ya. Karena kan lu orang baru, lu belum tahu settingan harga, lu akan banting harga hanya untuk dapetin klien ya. Seperti gue lakukan dulu, sama, gue juga begitu awal-awal gitu ya. Jadi, strateginya ada di program KPP, gabung ke program KPP sekarang, teman-teman ya. Nah, kalau lu gabung program KPP sekarang, nanti di bulan Mei kita ketemu secara live coaching untuk strategi bisnisnya. Tetapi di bulan April Anda sudah boleh gabung tuh. Kita punya live coaching khusus di hari Kamis malam dan kemudian Jumat tuh kita ada PKPP, PSTP. Di Jumat tuh ada PSTP, Anda bisa bergabung ke Jumat. Dan Kamis kita ada program khusus untuk PKPP aja, bisa bergabung di sana. Oke? Itu teman-teman ya, mindset dulu dibenerin. Yang ketiga, Eee, Bapak ini mengatakan setengah penghasilan usahanya sudah sama atau melebihi ini saya bilang ya setelah bukan setengah ya teman-teman ya, mohon maaf. Nomor 3 gue bilang, setelah penghasilan usahanya Bapak di luar dari kantor nih ya, sudah sama atau melebihi penghasilan dari kantor, barulah boleh resign. Ini adalah, kalimat yang gua tuliskan di chatting Instagram gua kepada Bapak ini, teman-teman ya. Jadi kenapa gue bilang gitu, karena duit tetap penting, teman-teman ya, duit tetap penting. Kalau lu punya duit pas-pasan, kayak gua dulu ya, jangan resign, teman-teman ya. Jangan jadi orang nekat, jangan sok pahlawan, sok jagoan, hati-hati karena lu bisa jatuh, oke? Lebih baik lu makan gaji tiap bulan, tetapi lu di-press dari bos lu, tetapi dapat gaji, daripada lu tidak dapat gaji, walaupun lu bebas gitu ya. Tidak ya, tetap lu harus punya dapat gaji yang rutin, sementara lu belum punya income yang stabil di luar. Kalau lu sudah punya income yang betul-betul stabil dan di atas penghasilan rutin itu di luar, barulah lu boleh resign, oke? Ingat teman-teman, prinsip itu penting teman-teman ya. Jangan, tidak semua orang bisa seberuntung gua, karena gua orang yang beruntung teman-teman ya. Walaupun gua kerja keras, tetapi gua orang yang beruntung. Jangan dicoba-coba cara gue. Oke. Nah, itu pengalaman gua teman-teman ya. Karena gua sudah melihat banyak teman-teman ya, mohon maaf nih ya, gua sudah melihat banyak juga orang-orang yang mungkin termotivasi oleh gua ya, mohon maaf ya, kemudian resign dari kantornya. Setelah resign, apakah dia dapat klien? Mungkin dapat sih, tapi nggak banyak gitu ya, dan bahkan tidak tidak sebaik ketika di kantor gitu, teman-teman. Jadi mohon maaf ya, jangan jangan resign sebelum lu punya income yang stabil di luar dari di luar dari kantor lu, oke? Telan tuh semua, rasa sakitnya, rasa benci lu sama bos lu telan semuanya, karena hari-hari itu akan lu rindukan nanti. Oke, kayak gue nih, gue merindukan tuh hari-hari ketika dulu gue kerja ya, gue diomelin sama bos gue mesti meeting sampai malam-malam, lembur-lemburan dan sebagainya. Gue merindukan hari-hari itu ya, tapi kan gue tidak akan pernah lagi ke situ ya, gue tidak akan pernah lagi kerja sama siapapun di dunia ini, gitu ya. Nah, itu teman-teman ya, kalau lu mau, resign dari PNS itu bagus, tetapi strateginya seperti ini, jangan langsung resign, gabung dulu PKPP, dan kita akan ketemu nanti di PKPP bagaimana strateginya kita bahas di sana, oke? Kemudian, Bapak ini membalas teman-teman ya, membalas, ya terima kasih Bapak sudah membalas ya. Jadi ini pelajaran penting buat teman-teman ya. Yang pertama, Bapak ini mengatakan, "Kalau income dari luar saya nggak takut Pak. Saya sudah mempersiapkan plan-plan atau rencana-rencana untuk ke depan. Hanya saja saya harus membangun relasi dari mana-mana di luar Kemenkeu." Oke? Menurut gua, no, you don't need it. Jadi ini ya, kalimat ini mengandung kesalahan persepsi. Mohon maaf teman-teman ya, orang yang baru begini modelnya nih, orang yang baru masuk ke konsultan pajak begini modelnya. Jadi gua mau kasih sedikit insight, lu mengatakan kalau income dari luar saja saya nggak takut, Pak. Salah, ya. Ini adalah sebuah keyakinan yang belum terjadi. Mohon maaf nih, Pak. Lu nih punya keyakinan, gue percaya sama Tuhan dan sebagainya, gue percaya rezeki bukan datang dari bos gue dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi pertanyaan gue, sudah ada belum penghasilan lu di luar dari kantor yang bisa menggantikan income lu di kantor? Ada belum? Kalau belum ada, jangan ngomong dulu, oke? Jangan dulu. Gue melihat banyak orang jatuh miskin gara-gara resign dari kantor. Banyak gue lihat sendiri dengan mata kepala gue. Oke? Jadi ketika lu belum resign, lu melihat di luar sana tuh hijau gitu ya. Di luar sana tuh hijau tuh. Banyak orang sukses, Pak Awan sukses, banyak orang hebat di luar sana, nggak perlu kerja di kantor. Tapi kan hanya lu lihat, oke? Semua planning-planning lu belum tentu terjadi. Itu ya, Bapak mohon maaf, Ibu-ibu mohon maaf, Bapak-bapak yang mau ikut serta pajak ya, yang sudah berencana untuk resign, jangan dulu ya. Semua planning lu, semua keyakinan lu, semua kepedean lu terhadap diri lu sendiri,
tahan dulu teman-temannya, jangan dulu resign. Oke, tahan dulu. Kalau lu sudah terbukti, teruji punya income di luar kantor yang stabil, yang melebihi dari income kantor, barulah lu bisa resign. Oke? Jangan ngomong seperti ini nih, Bapak ya, mohon maaf. Jangan ngomong seperti ini. Lu dengan yakinnya mengatakan, income dari luar saya nggak takut. Nggak, jangan ngomong gitu. Oke? Bisa aja lu jatuh miskin, bisa aja. Oke? Kalau lu nggak kerja. Oke? Satu ya. Kemudian Bapak mengatakan, hanya saja saya harus membangun relasi dari mana-mana di luar Kemenkeu. Nah, ini nggak perlu. Jadi ini seorang konsultan pajak yang baru mau bergabung konsultan pajak, baru mau berbisnis, dia berpikir, "Gue mau cari relasi di mana ya? Gue mau gabung ke komunitas mana ya supaya dapat dapat relasi ya?" Nggak perlu. Oke, gabung ke PKPP. Oke, gabung ke program kpp.com ya, www.programkpp.com. Di sana akan gue ajarin. Oke, akan gue ajarin gimana caranya. Oke, nggak perlu lu membangun relasi seperti itu. Pertanyaan gue, kalau lu datang nih ke sebuah relasi, anggaplah lu datang ke sebuah komunitas pertambangan Indonesia contohnya ya. Kan lu mau ngincar pengusaha-pengusaha tambang gitu ya. Lu datang ke komunitas pertambangan Indonesia. Oke, pertanyaan gua, memang mereka mau jadi klien lu? Lu orang baru, tidak punya portofolio. Memang mereka mau jadi klien lu? Enggak, teman-teman ya. Satu. Yang kedua, lu datang ke komunitas itu, sudah ada konsultan pajak di situ. Sudah ada konsultan pajak yang pintar-pintar, yang jago-jago, yang senior-senior di situ. Lu ceper nanti lawan mereka. Ya, jadi nggak perlu. Ini hal yang tidak perlu. Ini wajar bagi seorang konsultan pajak yang baru. Ini hal yang wajar punya pemikiran seperti itu. Tetapi gue mau kasih tahu lu, eh, jangan memulai seperti itu, karena itu cara yang salah dan tidak akan menghasilkan banyak seperti yang lu harapkan, gitu ya. Nah, kalau lu menghasilkan banyak, gabung ke PKPP. Nanti akan gue ajarin gimana caranya strateginya lebih tepat. Oke, Pak? Yang kedua, Bapak mengatakan, "Nah, ini mengenai PKPP ya. Terima kasih informasinya, Pak. Semoga nanti kita bisa kerjasama, kerja bersama dan berbagi pengalaman, Pak." Oke, siap. Nah, saran gua buat Bapak dan teman-temannya, join now. Gabung sekarang ke PKPP ya, www.programkpp.com. Bergabung di sana. Kita akan ketemu nanti setiap hari Kamis dan hari Jumat untuk bulan April, dan bulan Mei baru coaching untuk PKPP masuk. Gitu ya, teman-teman. Banyak orang tidak bergabung ke PKPP, kemudian dia memulai dengan membabi buta gitu ya. Dia mulai sewa kantor, bahkan beli mobil, ada orang yang beli mobil, kemudian pokoknya membeli sesuatu yang mengeluarkan uang gitu loh. Padahal kita mau cari duit nih, kita bukan mau expense kan, kita mau cari duit. Tetapi malah banyak orang yang ketika memulai dia mengexpense, mengeluarkan banyak uang, bayar sewa kantor lah, bayar pegawai lah, bayar yang aneh-aneh lah, yang di mana itu tidak menghasilkan klien gitu ya, tidak menghasilkan klien, tidak menghasilkan bisnis gitu. Jadi perlu segera bergabung ke PKPP ya buat mengetahui bagaimana strategi bisnisnya gitu ya, Bapak. Thank you. Yang nomor 3, untuk sekarang sudah di batas aman, Pak. Ini nggak ngerti nih, what this meaning ya, pertanyaan gue. What is meaning? Maksud lu bagaimana? Apakah lu sudah punya usaha di luar dari kantor yang yang penghasilannya lebih dari gaji? Ataukah lu punya tabungan yang beratus-ratus juta atau bahkan miliaran, yang mana uang itu bisa menjamin kehidupan lu dan keluarga lu selama setahun ke depan? Gitu. Kalau lu punya uang yang bisa menjamin hidup lu setahun ke depan, boleh resign, silahkan, silahkan ya. Mungkin lu orang kaya atau punya warisan atau hibah dan sebagainya, boleh. Tetapi kalau hidup lu pas-pasan, artinya keuangan lu tidak terlalu stabil, jangan dulu. Gitu ya. Nah, jadi ini nggak jelas nih, maksud lu bagaimana? Apakah lu punya usaha yang sudah income-nya di atas dari itu, atau lu punya uang yang bisa mengcover biaya hidup selama setahun ke depan? Kalau enggak, jangan dulu. Oke. Kemudian Bapak mengatakan, "Saya mau mengembangkan relasi saya di Kalimantan, Pak. Mungkin nanti kita bisa kerjasama gotong royong. You don't need this ya," kata gue ya. You don't need that. Jadi banyak sekali orang ketika memulai usaha konsultan pajak, pikirannya adalah relasi. Pikirannya adalah berpartner dengan orang. Pertanyaan gue, siapa mau partner sama lu? Gak ada, teman-teman ya. Ini gue ngomong mungkin agak sakit hati gitu ya. Mungkin bikin lu sakit hati, tetapi it's fact. Itu adalah fakta, teman-teman ya. Ketika gue pertama kali join mulai bisnis, nggak ada orang yang mau join sama gue, teman-teman ya. Bahkan saudara kandung gue sendiri. Bukan nggak mau join ya, bukan nggak mau join, tetapi silakan lu join, tetapi lu yang kerja. Ya sama aja bohong. Gitu, teman-teman ya. Sama aja bohong dong. Nah, jadi jangan berpikir untuk cari relasi, karena nggak begitu caranya. Jangan juga berpikir untuk gotong royong atau kerjasama atau berpartner dengan seorang konsultan pajak yang sudah pintar, yang sudah jago. Nggak perlu, karena nggak ada orang yang mau kerjasama sama lu. Kalaupun ada, yang kerja lu, bagi hasil pula, lu malah dapat lebih kecil. Gitu, teman-teman ya. Nah, jadi
Eee, kita akan memulai teman-teman ya, sebuah promo yang luar biasa ya, pertama dan satu-satunya di Indonesia ya. Pertama dan satu-satunya di Indonesia, nggak ada lagi. Namanya program KPP, program konsultan pajak pinter. Kita akan ngajarin elu bagaimana berbisnis konsultan pajak, secara pinter ya, dalam dunia persilatan akunting pajak ini, yang serba gelap ini teman-teman ya, serba tidak tidak seindah yang dibayangkan orang-orang, teman-teman ya. Nah, bergabung di sana, kita akan ketemu di live coaching di hari Jumat bulan Mei, tetapi di bulan April sudah ada nih live coaching-nya untuk case study-nya tiap hari Kamis, dan Jumat ada PSTP, silakan bergabung di sana. Oke teman-teman ya, bagi Anda yang mau konsultan pajak pintar, mau jadi seorang miliarder dengan bisnis yang tidak stres, nah silakan bergabung dan sampai jumpa di kelas pertama Anda.